Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Al-Qawiyyul Matin Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Habibi Rabbil Alamin Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi at-tahirin at-tayyibin Wa atba'ihi ila yaumiddin amma ba'd Faya ayyuhal hadirun Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa qala aidan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur semoga senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas berkat karunia dan limpahan nikmat-nikmatnya di siang Jumat yang penuh berkah ini. Kita masih dapat melaksanakan berbagai aktivitas dan kegiatan kita, termasuk menunaikan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Semoga segala niat dan langkah yang kita laksanakan menjadi catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mengantarkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara amaliyah dan ibadah yang dapat kita lakukan untuk senantiasa menanamkan dan menumbuhkan ketakwaan di dalam diri kita, yaitu menjaga persatuan dan persaudaraan. Persatuan adalah asas di dalam membina dan menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian juga dalam tuntunan agama, persatuan dan persaudaraan adalah asas di dalam menciptakan persaudaraan untuk kehidupan yang baik. Sebab dengan terciptanya persatuan, setiap kita dapat menjalankan ibadah dengan baik, dengan khusyuk dan penuh rasa aman. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam surat Ali Imran ayat 102 sampai 103. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ayat ini pun kemudian disambung, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, yaitu Al-Quran dan hadis,
dan janganlah kalian bercerai-berai. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persatuan dan persaudaraan adalah ajaran penting yang harus dibina di dalam kehidupan kita untuk menciptakan kehidupan yang baik. Dengan persatuan dan persaudaraan yang terbina, maka kita akan mampu untuk menghasilkan generasi yang baik. Demikian juga dapat mencapai tujuan-tujuan di dalam kehidupan bersama. Al-Quran mengingatkan kita bahwa setiap kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Baik itu persaudaraan karena hubungan kerabat, persaudaraan karena sesama keyakinan dan agama, demikian juga persaudaraan karena sebangsa dan setanah air. Tentu contoh yang terbaik di dalam membina persatuan dan persaudaraan ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan usai terjadi perang Badar, di sisi kaum muslimin terdapat beberapa tawanan. Umar bin Khattab mengusulkan tawanan ini dibunuh saja, sebagaimana mereka telah tega menyiksa dan membunuh kaum muslimin yang lemah. Adapun Abu Bakar mengusulkan tawanan ini kita bebaskan saja, asalkan mereka mampu membayar tebusan. Betapa indah dan mulianya akhlak yang diperlihatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Umar bin Khattab. Baginda Rasulullah mengatakan, engkau wahai Umar seperti Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam di dalam menghadapi kaumnya, ia berdoa kepada Allah, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Tuhanku, jangan engkau biarkan orang-orang kafir bertebaran di atas muka bumi ini. Innaka in tadharhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Jika engkau biarkan bertebaran, tidaklah mereka kecuali melahirkan anak-anak yang ingkar juga kepadamu. Adapun kepada Abu Bakar, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim di dalam menghadapi kaumnya ia berdoa, Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas. Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka yang ingkar telah banyak menyesatkan dari hamba-hambamu. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Mereka yang mengikutiku sesungguhnya mereka adalah golonganku, dan mereka yang mendurhakaiku sesungguhnya engkau maha pengampun ya Allah ya Rahman. Betapa indah dan mulianya akhlak yang diperlihatkan baginda Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya. Baginda menghormati setiap pendapat dan usulan mereka dan tidak menyalahkan atau merendahkan di antara mereka, sehingga semuanya tidak merasa terhina, tidak merasa bersalah, sehingga terjadi persatuan dan persaudaraan yang kokoh di antara mereka. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah yang lain disebutkan usai terjadi perang Khandaq. Disebut perang Khandaq karena ketika itu Madinah dikepung
oleh kaum musyrikin dan sekutu-sekutunya, dan para sahabat kaum muslimin bertahan dengan membuat parit yang mengelilingi Madinah. Disebut juga perang Ahzab karena ketika itu kaum musyrikin bersekutu dengan orang-orang Yahudi, orang-orang munafik untuk memerangi kaum muslimin. Seusai perang tersebut, di mana pasukan orang-orang musyrik dan sekutu-sekutunya mundur karena tidak berhasil memasuki kota Madinah. Di waktu zuhur, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat. Malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu bahwa terjadi pengkhianatan dari orang-orang Yahudi di Bani Quraisyah. Baginda Rasulullah kemudian mengumpulkan para sahabatnya untuk segera menuju perkampungan Yahudi Bani Quraisyah. Baginda Nabi menyampaikan sebelum sahabat-sahabatnya berangkat, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraisyah. Tidak ada yang akan sholat asar sampai kalian telah tiba di perkampungan Bani Quraisyah. Pesan ini jelas dipahami oleh para sahabat. Mereka pun berangkat dengan bergegas menuju perkampungan Bani Quraisyah. Dalam perjalanan, para sahabat mendapati waktu asar telah hampir habis. Padahal Nabi berpesan tidak ada yang sholat asar kecuali setelah sampai di perkampungan Bani Quraisyah. Ketika itu para sahabat terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, mereka tetap melanjutkan perjalanan sekalipun waktu asar telah habis, dan sholat asarnya di waktu maghrib di perkampungan Bani Quraisyah. Kelompok kedua, mereka berhenti, mereka melaksanakan sholat asar karena waktunya telah hampir habis, kemudian melanjutkan perjalanan menuju perkampungan Bani Quraisyah. Kejadian tersebut dilaporkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi tidak menyalahkan atau merendahkan dari kedua kelompok tersebut. Nabi memahami dan menyadari bahwa sahabat yang sholat asar di perkampungan Bani Quraisyah sekalipun di waktu maghrib, karena mereka memahami perkataan dan mematuhi perintah Nabi. Sedangkan sahabat yang sholat asar dalam perjalanan, Nabi memahami bahwa mereka menjalankan perintah sholat, yaitu sholat pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sholat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim yang telah ditentukan waktu-waktunya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah tadi memberikan pelajaran kepada kita bahwa di antara hal yang harus dibina dan dipahami di dalam menjaga persatuan dan persaudaraan, bahwa tidak setiap perbedaan dipandang sebagai hal yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Bahkan terdapat perbedaan-perbedaan yang justru memperkaya dan juga saling melengkapi di dalam kehidupan kita. Bahwa setiap perbedaan-perbedaan yang ada dalam perkara furu'iyah, perkara yang cabang, maka hendaklah kita saling memahami dan menghormati. Adapun dalam perkara usuliyah, perkara yang mendasar, maka hendaklah kita senantiasa membangun diskusi dan musyawarah agar tidak terjadi perbedaan-perbedaan yang dapat mengancam persatuan di dalam kehidupan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, mari kita lihat beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menggandengkan ajaran-ajaran takwa dengan ajakan untuk menjaga persatuan, yang menggambarkan bahwa menjaga persatuan dan persaudaraan adalah di antara karakter orang-orang yang bertakwa.
Yang pertama di dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Inilah jalanku yang lurus, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang dapat mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Demikianlah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 102 sampai 103. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-sebenarnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini kemudian disambungkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan yang terakhir surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari sepasang laki-laki dan perempuan agar kalian saling kenal mengenal, dan ingatlah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah mereka yang paling bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.